Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Jumat 12 September 2025 hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Anatelita akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa selama 3 jam di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau BALEG DPR akhirnya menyepakati untuk memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk dapat diselesaikan di tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Hukum pun setuju dengan usulan prolegnas DPR tersebut. Sebelumnya, penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh publik. Pemirsa, Menko Kumham Ibipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas. Sejauh ini pemerintah dan DPR sedang membahas apakah kemudian rancangan undang-undang tersebut akan ditarik atau pemerintah mengeluarkan RUU yang baru, mengingat rancangan undang-undang tersebut diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian korban banjir di Bali. Gibran menegaskan pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak. Dalam peristiwa banjir di Bali, sedikitnya 120 titik di 7 kabupaten provinsi Bali terdampak banjir dan longsor. Sementara pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah segera memperbaiki rumah warga dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir besar di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan mengenai kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut. Jeda terlebih dahulu, saya jeda kabar Merah Putih masih akan menghadirkan informasi penting lainnya sesaat lagi. Kembali di kabar Merah Putih, pemirsa, belasan rumah mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka akibat ledakan di Jalan Talas 2. Pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 sudah disepakati mencapai angka 5. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuat gebrakan dengan kucuran dana 200 triliun ke Bank BUMN. Dana ini digelontorkan untuk perputaran ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 20 sekolah Garuda baru dan 80 sekolah Garuda transformasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih menunggu DPRD soal polemik besaran tunjangan perubahan DPRD DKI Jakarta. Pemirsa, tunjangan rumah para wakil rakyat terus disorot publik. Tidak hanya di tingkat nasional, tunjangan rumah bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah juga menjadi sorotan. Pemirsa, Masjid Raya Al-Bakri Lampung diresmikan dan dibuka untuk umum pada Jumat pagi. Masjid berdiri di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dengan luas bangunan 10.240 meter persegi dan memiliki daya tampung jemaah mencapai 12.000 orang. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penguasaan kawasan hutan tahap 4 kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa selama 3 jam di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian korban banjir di Bali. Gibran menegaskan pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kabar Merah Putih. Saya Anatelita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.